Bab 371, Tuan Positif muncul. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Bagus. Saat lelaki pertama mengangguk, dia juga tahu bahwa tidak akan ada terlalu banyak keuntungan, dan sebagai kapten tim, dia tentu ingin memberi para pemain beberapa keuntungan, sehingga tim tidak mudah bubar. Pria berambut panjang tidak omong kosong, dan mereka menjarah langsung ke arah Yesuan. Kekuatan 32 naga. Di luar Yesuan ada 4 naga penuh. Bahkan elit dari faksi besar, dalam menghadapi celah antara 4 naga, harus berhati-hati. Namun, pria berambut panjang dari kekuatan 32 naga masih di tangan Yesuan. Meskipun Yesuan hanya memiliki 28 naga, metode sisa hariannya dilatih hingga 60% dari api, dan dengan bonus kecepatan gerakan 20%, dia lebih cepat daripada pria berambut panjang. 30%. Kecepatan 30%, cukup untuk saling membunuh. Kepala lain terbang dan berguling ke tangan pria berkepala itu. Dan Yesuan, telah mengambil kematian orang mati ini. Oh, banyak sekali. Yesuan tanpa sadar menelan benda-benda di cincin Qiankun, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Saat ini, dia mendekati 20 Kowloon. Melihat bahwa Yesuan tidak setuju dengan itu, kepala pria itu berkilauan dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa aku akan menatap mata 2 kali berturut-turut. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk bergabung dengan kami. Aku tidak akan pernah peduli dengan kematian mereka berdua." Petik 2. Bergabung denganmu. Aku khawatir, kamu tidak memenuhi syarat. Yesuan menggelengkan kepalanya dan menggenggam pedang berusia 8 tahun itu. Pada saat yang sama, dia juga meliriknya, dan banyak orang di sekitarnya tampaknya telah menyadarinya. Jika itu masalahnya, pergilah bersama mereka. Pria pertama berteriak, mengeluarkan pisau besar dan bergegas menuju Yesuan. Kekuatan 35 naga. Kekuatan 28 naga. Kedua alam ini, tetapi celah antara 7 naga, bahkan elit sekte regional ini, saya khawatir tidak mungkin untuk melewati celah sebesar itu. Orang-orang di sekitar saya juga menebak di mana Yesuan adalah anak dari kekuatan lain, dan benar-benar dapat menantang. Beberapa orang bahkan menebak apakah Yesuan akan memberikan kekuatan kepada penguasa 35 naga. Namun, kebanyakan orang berpikir bahwa Yesuan ada di tangan pihak lain, dan belum melakukan trik. Hei, saat orang pertama jatuh, Yesuan memegang pedang berusia 8 tahun dan menahannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang pertama merasa luar biasa. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa naga terbang yang telah dilingkari Yesuan di luar tubuhnya jauh lebih banyak. 28 naga, 2 besar, 8 kecil. Sekarang, hanya ada 10, 3 besar, dan 7 kecil. Kekuatan 37 naga. Lebih dari dia. Sementara itu, kepala manusia itu adalah sebuah pencerahan. Yesuan pasti telah menggunakan seni bela diri untuk meningkatkan alam. Namun, seni bela diri semacam ini hanya dapat meningkatkan 1 hingga 2 naga. Ada sangat sedikit peningkatan pada 3 naga. Saya belum pernah mendengar tentang kekuatan Kowloon. Tragis, lupakan hal ini, dan, sebelum saatnya tiba, pertama-tama tingkatkan kekuatan, perlindungan diri. Wajah Yesuan tenggelam, pedang akan menerbangkan pisau besar, dan kemudian bentuk tubuh itu berkedip, yaitu, ada kepala manusia yang mendarat. Paku, menggunakan binatang buas Beastmaster, ia langsung naik ke Kowloon dan mencapai kekuatan 37 naga. Ditambah dengan bonus kecepatan gerakan 20%, bahkan jika ia tidak menggunakan seni bela diri tubuh, itu sebanding dengan 45 naga. Paku 35 naga, itu mudah. Setelah membunuh kepala manusia itu, Yesuan dengan cepat memasukkan cincin itu ke dalam cincin dan kemudian menelannya. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 20 Kowloon. Suara peringatan itu berbunyi, dan naga di luar tubuh Yesuan sekali lagi meningkat. 38 naga. Penonton menjadi lumpuh. Situasi ini sudah di luar pemahaman mereka. Tiba-tiba meroket di Kowloon, setelah membunuh orang, bahkan terobosan dalam pertempuran, sekali lagi meningkatkan naga, ini terlalu berlebihan terhadap langit. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan dengan cepat menyapu. Dalam waktu kurang dari 2 detik, 4 anggota tim yang tersisa terbunuh olehnya. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 30 naga. Suara pengingat lainnya. Kemudian, naga itu menambahkan 1 lagi. 30 Kowloon. Tragis,
Tubuh binatang suci itu hanya cukup untuk menggunakan Beastmaster sekali lagi. Ye Xuan agak tidak berdaya. Orang-orang ini tidak memiliki banyak mayat di cincin suci yang suci. Ditambah miliknya sendiri, itu hanya cukup untuk menggunakan Beastmaster dengan keras. Karena itu, dia tidak bisa membuang waktu ini. Pergi. Setelah membunuh 7 orang berturut-turut, Ye Xuan berbalik dan melarikan diri. Dia ingin menciptakan ilusi bagi yang lain, sehingga orang-orang ini mengira bahwa Beastmaster-nya yang kejam memiliki efek samping. Benar saja, setelah dia pergi, ada beberapa orang yang mengikutinya, dengan lebih dari 30. Orang-orang ini semuanya lebih dari 30 naga, dan ada master dari 40 naga yang memimpin para master keluarga. Kelompok orang ini mengikuti Ye Xuan dan juga menyebabkan ide-ide dari pasukan utama, tetapi mereka tidak peduli. Lagi pula, ada ratusan orang di sini, kurang dari 40 naga adalah umpan meriam, lebih dari 30 umpan meriam, tidak ada apa-apa. Namun, mereka terkejut karena kelompok orang ini sudah lama pergi, tetapi tidak ada yang kembali. Tidak seorang pun. Pada saat yang sama, di antara kerumunan yang berkumpul, ada satu orang lagi, Ye Xuan yang merupakan wajah sebenarnya. Hanya mereka yang mengejarnya lebih dari 30 orang telah dibunuh olehnya, tidak ada yang tersisa, bahkan penguasa kekuatan 40 naga. Panennya juga sangat besar, biarkan dia menerobos kekuatan 33 naga. Pada saat ini, dia tidak takut dengan faksi besar yang memiliki kekuatan 50 naga. Namun, masih ada masalah yang mengganggunya. Tragedi, tubuh binatang suci masih hanya cukup untuk menggunakan Beastmaster dengan kejam. Dia menggelengkan kepalanya dengan sangat tidak berdaya. Pada saat ini, kamu, sesosok tiba-tiba jatuh di langit, seekor bangau putih, dan bagian belakang bangau putih ini berdiri dengan topeng putih. Siapa? Ratusan master di bawahnya mendongak dan tampak kosong. Kamu, peta-peta kulit itu, dikeluarkan olehku sendiri. Pria misterius berpakaian putih itu berteriak. Ketika mendengar ini, semua orang tercengang. Tuan, akhirnya muncul. Seperti yang ada di peta kulit, saya menemukan situs lain dari pohon harta karun milenium, tetapi karena kurangnya kekuatan saya meminta semua orang untuk menjelajahinya. Ketika pria misterius berpakaian putih selesai berbicara, itu adalah jeda, dan kemudian berkata, baiklah, saya tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, potong topiknya. Saya tidak tahu apakah semua orang tahu bahwa tanah di bawah kaki Anda ini sebenarnya adalah tempat berbahaya yang disebut tebing angin hitam 1000 tahun yang lalu. Tempat penanaman Bao Shuzong lainnya ada di tebing angin hitam ini, yaitu, di kaki Anda. Setelah mendengarkan fakta dari pria misterius berpakaian putih, semua orang yang hadir terkejut. Ternyata mereka berada di atas situs tersebut. Di mana tebing angin hitam ini? Seseorang bertanya dengan aneh di bawah, tebing angin hitam, tempat yang sangat berbahaya ribuan tahun yang lalu. Memiliki sejumlah besar binatang suci terbang di dalamnya, dan ada juga ukiran Tianlei dari kekuatan 60 naga. Penguasa pohon harta karun secara tidak sengaja menemukan tebing angin hitam ini. Tanahnya cocok untuk ditanami, jadi ia membuka sebuah gua dan mulai menanam. Pria misterius berpakaian putih itu menjelaskan. Lalu bagaimana kau tahu ini? Apakah kau pernah melihat pohon harta karun berwarna-warni? Seseorang bertanya, mengangkat kepalanya dan berteriak. Aku tidak perlu memberitahumu ini, tetapi kau bisa melakukannya sekarang. Cukup gali sekitar 500 meter dan kau akan tahu bahwa jarak 1 kilometer itu mudah bagimu. Pria misterius berpakaian putih itu menjawab. Turun, 1 kilometer. Ini benar-benar tidak berlaku bagi semua orang yang hadir. Saat ini, beberapa orang telah menggali dengan tangan. Dengan kekuatan 30 naga, kulitnya lebih keras dari baja, dan itu sedikit membosankan. Sedangkan untuk tanah keluaran, kau dapat menerima cincinnya. Banyak orang telah mendengarkan kata-kata orang misterius berpakaian putih, mulai membagi area, dan kemudian menggali ke bawah. Ye Xuan juga berlari ke kejauhan, untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitar sebelum mulai mengebor ke bawah. Dia menggali sekitar 10 meter atau lebih, yang disebut Megatron. Hari kecil, datanglah ke ekskavator, tidak, datanglah ke bor. Ye Xuan memiliki perintah di dalam hatinya. Megatron menandatangani kontrak budak dengannya, sehingga Megatron sebelumnya dapat berubah menjadi benteng. Itu adalah transformer, dan area itu dibor sejauh 1 kilometer, yang sangat mudah baginya. Ye Xuan sebenarnya dapat menggali sendiri,
tetapi dia memiliki untuk memperhatikan apakah ada yang menyerangnya, maka Megatron yang melakukannya. Jarak 500 meter pun segera tercapai. Ketika Yesuan merasakan berita dari Megatron di dalam hatinya, ia mengebor lagi. Ia menyelam sepanjang jalan, dan setelah melewati formasi aneh, ia tiba di sebuah gua besar. Kilometer berikutnya, awalnya tempat yang sangat gelap, tetapi setelah Yesuan turun, ia melihat cahaya kalajengking putih, dan darah rusa pemburu harta karun di tubuhnya juga mendidih saat ini. Di gua ini, bahkan ada harta surga dan bumi. Cahaya harta surga ini bersinar terang. Aku menggosoknya, ternyata benar. Yesuan terkejut dan segera mulai menerima harta surga ini di ruang yang menelan. Hal-hal yang telah ia kumpulkan sekarang cukup untuk membeli seni bela diri surgawi. Gua ini sangat besar dan terhuyung-huyung, membuat Yesuan berpikir tentang istana laut dalam. Saat ini, Yesuan juga mulai mengumpulkan dengan cepat. Bahkan jika ia tidak memiliki harta karun, ia dapat dengan cepat mengumpulkan harta karun berbakat ini, karena itu terlalu banyak. Harta karun, benar saja, itu adalah harta karun. Namun, ketika dia mulai mengumpulkan harta karun Tian Chai, terdengar suara gemuruh di dalam gua. Tampaknya seseorang bertemu dan kemudian menembak. Tempat penanaman ini memiliki dukungan hukum, tetapi tembakannya masih sedikit hati-hati untuk menghindari keruntuhan. Yesuan membangunkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Tanah dengan ketinggian 1000 meter itu hancur. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya, itu sangat menyakitkan. Rasa sakitnya sedikit, dan itu merepotkan jika Anda tidak membanjiri harta karun ini. Dia mulai dengan cepat mengumpulkan Tian Chai di bawah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, apa yang dia kumpulkan jauh lebih banyak daripada tim 7 orang yang terbunuh. Dia benar-benar tidak membuat kesalahan, itu adalah petualangan yang langka. Gua-gua itu terhuyung-huyung, medannya sangat rumit, dan ada jalan yang menurun. Yesuan mengumpulkan sepanjang jalan dan melihat apa yang harus diambil. Yah, seseorang, sebuah sosok muncul dalam jangkauan. Penginderaan Yesuan, prajurit yang dilucuti seperti tindakan tunggal ini umumnya tidak terlalu kuat. Jika dia pernah bertemu sebelumnya, dia mungkin masih cemburu pada 3 poin. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak takut. Dia bergegas menghampiri orang itu. Hei, apakah itu anak yang terpisah dari keluarga? Bunuh aku. Dan Yesuan memukul pasukan 35 naga, tetapi, hanya satu wajah, dia terpana oleh Yesuan. 35 naga di distrik itu, berani berada di depanku. Yesuan mengambil tubuhnya dan Qiang Kun untuk berhenti. Tidak banyak di cincin orang ini, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia terus mengumpulkan. Sepanjang jalan, dia melihat banyak prajurit yang lajang, dan kekuatannya sekitar 35 naga, tidak terlalu kuat. Paling-paling, dia hanya bertemu 3 orang. Yah, 10 orang. Yesuan berkedip. Dalam jangkauan indranya, ada tim yang terdiri dari 10 orang. Saya tidak tahu apakah itu murid sektarian atau keluarga. Tentu saja, itu mungkin tim yang dibentuk oleh penyelundup. Setelah beberapa saat berpikir, dia merasa bahwa dia masih menyerah. Jika dia bertemu dengan militer 40 naga, dalam kondisinya saat ini, meskipun dia bisa membunuh, dia harus menggunakan Beastmaster yang kejam. Beastmaster itu kejam, dia hanya bisa menggunakannya lagi. Jika dia terbuang di sini, dia akan menemukan buah-buahan berwarna-warni. Apa yang dia lawan dengan denominasi itu? Agar tidak kalah karena kecil, jadi dia pikir itu masih. Perkebunan kedua Bao Shuzong ini terlalu menyimpang, dan semua dinding di keempat sisinya ditutupi oleh Tianmu di Bao, yang membuat Yesuan merasa tidak nyaman. Namun, tanaman ini tidak memiliki vitalitas yang kuat, sehingga mereka hidup selama lebih dari 100 tahun. Ketika waktu berlalu, mereka akan layu. Namun, Yesuan tidak kecewa. Gua penanaman ini, kekuatan langit dan bumi tidak lebih buruk dari yang ada di daratan. Tampaknya ada tanaman penting yang menyerap nutrisi di daratan untuk menjaga kelangsungan hidup begitu banyak harta alam. Yesuan berpikir dalam hatinya, kecepatannya tidak dapat membantu tetapi cepat, karena rumah gua penanaman ini, mungkin ada pohon harta berwarna-warni yang dapat menciptakan 60 master kekuatan naga yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia mengumpulkannya, dia menelannya, dan tanpa sadar, kultivasinya semakin disempurnakan dan mencapai kekuatan 34 naga. Dia tidak bersantai, terus-menerus mengumpulkan harta surga dan bumi, dan terus-menerus mencari masalah dari mereka yang telah memesan.
Hanya dengan cara ini, dia hanya memiliki kualifikasi untuk menghadapi denominasi utama. Waktu berlalu sedikit, saat ini, sudah setengah jam sejak Yesuan memasuki daratan. Dalam setengah jam ini, wilayahnya telah dinaikkan sekali lagi, mencapai kekuatan 35 naga. Jika Master Binatang Buas itu kejam, dia dapat mencapai 45 naga. Ketika dia menambahkan 2% kelincahan, kecepatannya setara dengan 55 naga. Namun, ini tidak cukup. Bagaimanapun, para ahli seni bela diri mungkin sangat maju. Pada titik ini, Yesuan menemukan jalan lain ke dasar, yang merupakan keenam kalinya dia turun. Dia memperkirakan bahwa dia sudah berada sekitar 1.500 meter. Tepat pada saat ini, alisnya tiba-tiba mengembun, karena dia melihat ada kabut ungu hitam di depan. Reaksi pertamanya memberitahunya bahwa ini adalah kabut beracun. Benar saja, lokasi penanaman ini berbahaya. Hati Yesuan bergetar, saat berikutnya, dia tiba-tiba teringat sebuah masalah. Pria misterius berpakaian putih yang menyebarkan peta kulit, mengapa tidak mengumpulkan harta karun ini? Sulit dilakukan, tidak bisakah kau melihatnya? Tidak mungkin, karena jika semua harta karun ini dijumlahkan, itu adalah angka astronomi. Itu rumit. Yesuan mengedipkan matanya, lalu mengeluarkan harta karun surgawi yang tidak berharga dari ruang menelan dan kehilangannya. Harta karun surgawi ini baru saja dilemparkan ke dalam kabut beracun selama sedetik, dan langsung layu. Itu benar-benar kabut beracun. Aku tidak tahu apakah darahku bisa bertahan. Yesuan memikirkannya dan mengeluarkan tubuh seseorang yang dibunuh olehnya, lalu kehilangannya. Meskipun tidak konyol untuk melakukannya, hanya mungkin menggunakan metode ini. Mayat ini adalah seorang prajurit dengan kekuatan 30 naga. Kekuatan fisiknya kuat dan dia memiliki antitoksisitas tertentu. Mayat itu dilemparkan ke dalam. 3 menit kemudian, 7 lubangnya mulai berdarah, dan kulitnya mulai bernanah dan bernanah, lalu berubah menjadi genangan darah. Butuh waktu sekitar 5 menit dari saat masuk hingga berubah menjadi genangan darah. Mengerikan, tulang-tulangnya meleleh. Hati Yesuan bergetar dan menelan ludah. Namun, fisiknya lebih kuat dari mayat ini, dan masih ada pertahanan yang menyebalkan. Masih ada darah di dalam tubuhnya, yang seharusnya bisa bertahan 2 atau 3 kali lipat. Tapi ini tidak cukup. Dia juga mendapat banyak detoksifikasi yang berharga dari orang-orang yang membunuhnya. Sebagai asuransi, dia menukar manik-manik beracun dari ruang menelan. Sangat disayangkan bahwa harta surga telah hilang. Detoksifikasi surga juga perlu disempurnakan. Dia tidak memiliki bahan yang ditentukan. Jadi, Anda hanya bisa terus maju dan melihat. Semakin kuat kekuatannya, semakin takut mati. Sekarang Yesuan masih lebih berhati-hati. Dia pertama-tama memasuki kabut beracun dan menunggu sebentar di kabut beracun. Infuriating tidak dapat sepenuhnya menahan kabut beracun. Lupakan saja, pertama-tama paparkan sepenuhnya pada kabut beracun ini. Yesuan menyingkirkan Infuriating. Segera, dia mendengar perintah sistem. Hei, host telah diracuni dan memulai detoksifikasi. Mendengar ini, mata Yesuan berbinar, dan darah bunga itu efektif. Namun, kabut beracun yang tidak diketahui ini terlalu maju, dan efek detoksifikasi darah Wan Hua sangat lambat. Namun Yesuan tidak terburu-buru, biarkan orang lain turun dan menjelajahi jalan, sehingga hal-hal diambil terlebih dahulu oleh mereka, tetapi asuransi. Memasuki tempat ini bukan untuk melihat siapa yang melaju kencang, tetapi untuk melihat siapa yang kuat dan siapa yang bisa bertahan hidup. Setelah lebih dari 20 menit, darah Wan Hua akhirnya berhasil didetoksifikasi. Detoksifikasi yang berhasil berarti Yesuan kebal terhadap kabut beracun ini, dan darahnya adalah penawarnya. Oke, sekarang aku tidak takut dengan kabut beracun ini. Hati Yesuan membisikkan sebuah kata dan kemudian mulai turun. Selama waktu ini, dia juga mendengar banyak gerakan, besar dan kecil, dari yang berikut. Tampaknya kekuatan-kekuatan itu sudah mulai bertarung. Aku tidak tahu, siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Yesuan turun ke bawah, dan dia juga menemukan banyak harta surgawi di jalan, tetapi harta surgawi ini adalah racun. Beberapa racun beracun jika tertelan. Beberapa racun akan beracun ketika disentuh. Untuk melindungi, Yesuan tidak mengambilnya. Bagaimanapun, darah tambahannya hanya maju. Dia berjalan sekitar 50 meter atau lebih dan tiba di ruang terbuka yang luas, seukuran lapangan basket. Namun, dia baru saja tiba,
dan ada suara langkah kaki yang masuk ke telinganya dari saluran lain. 8 orang. Yesuan mengerutkan matanya dan menyembunyikannya di sudut. Lapisan ini dipenuhi kabut beracun. Harta karun surgawi juga bertipe gelap, jadi terlihat sedikit redup. Tepat, dia bisa menyembunyikannya dengan darah macan tutul bayangan. Injak terus. Langkah kaki itu cepat mendekat, dan segera, ada sosok yang muncul dari saluran lain, seorang wanita. Kemudian, diikuti oleh 7 orang. Terima kasih gadis, jangan lari. Sebuah suara berat terdengar, pembicaranya adalah pria botak yang memimpin ke-7 orang itu. Pada saat ini, wanita di depan tiba-tiba berhenti, lalu berbalik, dan kemudian suara wanita lemah terdengar, apa yang kamu inginkan? Terima kasih gadis, kamu mengajukan pertanyaan ini. Kami membunuh orang-orang yang berterima kasih padamu. Jika kamu berhasil keluar, kamu akan menemukan masalah bagi kami saat itu, jadi kamu hanya bisa diam selamanya. Suara pria botak itu terus berdering. Kamu bukan lawanku. Wanita itu dingin dan dingin. Pria botak itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Nona, kamu masih belum bisa memahami situasinya. Jika kita menambahkan 7 orang, itu bukan lawanmu, tetapi kita dapat membatasi kamu untuk mengambil detoksifikasi. Selama kamu diracuni, kekuatan bertarungnya turun. Maka kita dapat membunuhmu dengan mudah. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Wanita itu menyesap kalimat rendah dan tiba-tiba mengeluarkan detoksifikasi dan dari cincin Qian Kun dan bersiap untuk mengirimkannya ke mulutnya. Tetapi pada saat ini, lebih dari selusin serangan tiba-tiba muncul, dan tindakannya terpaksa dihentikan. Tidak ada waktu untuk menelan pil detoksifikasi, yang menunjukkan betapa ganasnya serangan ke-7 orang itu. Saat itu, wanita itu sedang bertarung dengan 7 orang. Yesuan, yang bersembunyi di sudut, menyaksikan pertempuran itu. Sepertinya usianya sekitar 20 tahun. Ia memiliki kekuatan 40 naga. Tampaknya ia adalah anak dari kekuatan besar. Yesuan melihat alam wanita itu sekilas. Adapun 7 orang lainnya, kekuatannya berada di antara 36 naga dan 38 naga. Meskipun alam kelompok orang ini tidak sebaik wanita, tetapi mereka berpengalaman dan memiliki keunggulan dalam jumlah orang, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan wanita. Ketika wanita itu bertarung dan mundur, ia ingin menelan pil detoksifikasi. Karena batasan inilah ia tidak memiliki cara untuk melakukannya. Ia sangat menyesal mengapa ia tidak mengambilnya ketika ia melarikan diri, sampai sekarang ia mengingatnya. Pengalaman masih terlalu sedikit. Kedua belah pihak bertarung, dan pedang serta pedang menerangi seluruh gua. Untungnya, Yesuan ada di sudut, kalau tidak, itu akan terungkap. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menyemburkan darahnya dan menyemprotkan darah. Cacat ini tertangkap oleh 7 lainnya, dan mereka segera menyerang. Hei, wanita itu melawan sedikit lebih lambat, dan ditusuk di bahu oleh pedang, dan terbang keluar. Sepertinya dia sudah diracuni. Terima kasih gadis, menyerahlah. Kamu bisa tenang, aku akan memberimu kebahagiaan. Pria botak itu berjalan maju perlahan. Wanita itu mendengus dan dia memikirkannya dengan cepat untuk melihat apakah ada jalan mundur. Sambil menatapnya, pria botak itu tiba-tiba menembak, dan penembak jitu yang ganas menjarah ke arah wanita itu. Hei, wanita itu dengan mudah diblokir. Terima kasih gadis, jangan menyerah, ayo tembak dan bunuh dia. Pria botak itu memberi perintah. Saat berikutnya, ada serangan yang tak terhitung jumlahnya, menyerang para wanita. Hei, meskipun wanita itu telah diracuni, dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, wajahnya semakin lama semakin berat. Sekarang dia bisa menahannya untuk sementara waktu, tetapi kabut beracun dengan cepat menyerang tubuhnya. Berapa lama dia bisa bertahan? Hei, wanita itu masih melawan dan mundur. Dia melihat jalan menuju ke belakang. Selama dia naik ke atas, dia mungkin bisa bertahan hidup. Wah, suntikannya membuat racun menyerang lebih cepat. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Telinganya mulai mengeluarkan darah, dan kulitnya akan berubah menjadi ungu dan hitam. Dia tidak bisa bertahan, dia akan keluar semua. Pria botak itu berteriak. Hei, suara keras itu terus bergema di gua. Untungnya, ada dukungan dari susunan itu, jika tidak, itu mungkin benar-benar runtuh.
Guncangan yang disebabkan oleh tabrakan cahaya yang menyebalkan itu menerangi sekelilingnya. Pria botak dan yang lainnya tahu bahwa dia akan melarikan diri, jadi dia bergegas ke tempat lain. Pada saat ini, wanita itu hampir dipaksa ke sudut. Dia sudah menjadi ujung yang kuat, dan setelah beberapa detik, saya khawatir bahkan stasiunnya tidak stabil. Namun, pada saat ini, guncangan yang disebabkan oleh tabrakan cahaya yang menyebalkan menerangi sudut, dan pria botak itu tertegun, dan seluruh orang itu gemetar. Dia melihat bahwa sebenarnya ada seseorang yang berdiri di sudut. Dia membuat bulu kuduknya berdiri, dan ada seorang pria yang berdiri di sudut seperti hantu, dia bahkan tidak mengetahuinya. Ya, seseorang. Satu orang di belakang pria botak itu juga ditemukan. Apa? 5 orang lainnya melihat sekilas, dan salah satu dari mereka menyapu pedang di sudut. Hei, pria pedang itu dikalahkan, dan kemudian, menyembunyikan Yesuan yang sudah lama, dia keluar dari sudut. 7 orang berhenti menyerang dan menatap Yesuan dengan sia-sia. Sudut ini, tidak ada koneksi dengan saluran apapun, yaitu, Yesuan bersembunyi di sini pagi-pagi sekali. Hari, ada seseorang yang bersembunyi di sudut. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa orang ini adalah hantu. Ketujuh orang itu semuanya merinding. Tiba-tiba, panggil, beberapa tenda dingin dicabut dari sudut, dan kecepatannya sudah melampaui reaksi beberapa orang. Oh, 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 beberapa suara renyah menyebar, dan kemudian si botak melihat saudara-saudaranya sendiri mendarat, dan dalam sekejap mata, 4 orang tewas. Tidak baik, si botak mendengar suara siulan dan buru-buru mengangkat tangannya, tetapi pada saat berikutnya, matanya adalah bos, karena ada sosok di depannya, dan dia sangat dekat. Oh, suara itu terdengar nyaring, dan pria botak itu menunduk dan mendapati dadanya telah ditusuk pedang panjang. Jantungnya telah tertusuk, dan ketika dia jatuh ke belakang, dia melihat kepala kedua saudara laki-lakinya yang terakhir, tetapi juga mendarat perlahan. Putong, 7 orang, 7 mayat. Yesuan menggunakan lingkungan yang gelap ini untuk membunuh 7 orang tanpa usaha apapun. Namun, setelah tubuh ketujuh orang itu jatuh ke tanah, terdengar suara teredam di belakang Yesuan. Dia menoleh dengan terkejut dan mendapati bahwa wanita itu telah jatuh. Apakah keracunannya terlalu dalam? Yesuan berbisik, dan berjalan mendekat, pertama untuk mengambil belenggu dan senjatanya. Sekarang dia punya 2 pilihan. Pertama, aku melihat wanita ini berubah menjadi genangan darah. Kedua, menyelamatkannya. Setelah beberapa saat berpikir, Yesuan masih merasa terselamatkan. Karena dia melihat gadis ini juga enak dipandang, yang terakhir juga memiliki wajah yang tak tertandingi, dia tidak ingin aroma yang begitu indah menghilangkan batu giok. Baiklah, jadilah pria yang baik. Yesuan memotong pergelangan tangannya, dan darah mengalir keluar. Dia meneteskan darahnya ke mulut wanita itu. Sekarang, dia sudah kebal terhadap kabut beracun ini, dan darahnya adalah penawar racun terbaik. Setelah sedetik, pergelangan tangannya pulih. Pada saat yang sama, mata wanita itu juga bergetar, lalu membuka matanya. Racun di tubuhmu untuk sementara waktu teratasi. Berjalanlah di jalan ini, kamu tidak akan berada dalam bahaya hidup. Yesuan berbalik dan memberi wanita itu punggung yang tampan, berjalan perlahan dan menyerbu tubuh dan relik 7 orang. Cincin keberuntunganku. Setelah wanita itu bangun, dia menemukan bahwa 2 belenggu yang dikenakan oleh tangan kanannya sendiri telah hilang, dan segera bergumam. Aku akan menyelamatkanmu, dan kamu tidak dapat membayarnya. Kamu bisa pergi. Yesuan berkata, bersihkan medan perang, lalu pergi. Efek detoksifikasi darahnya sangat bagus, setelah wanita itu meminumnya, dalam sekejap mata adalah untuk menghilangkan racun dalam tubuh. Dia mengerutkan kening dan bangkit, dan setelah memikirkannya, dia mengikutinya. Oh, kamu mendapat untung besar. Setelah pergi, Yesuan juga tertawa dalam hatinya. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 37 naga. Kali ini, aku telah menyempurnakan kekuatan kedua naga itu. Sungguh keren. Oke, pada saat ini, alis Yesuan, yang sedang berkeliaran, tiba-tiba berkerut. Dia berbalik dan berteriak pada lorong yang dipernis hitam, apa yang kau lakukan padaku? Benar saja, ketika suaranya jatuh, ada sosok yang keluar dari bayangan. Kau mengambil cincinku, diikuti oleh, tentu saja, gadis Xie yang diselamatkan oleh Yesuan.
Tidakkah kau pikir cincin Qiang Kun milikmu lebih mahal daripada nyawamu? Sekarang kau melihat ke belakang, lalu kembali lagi, dan kau masih terburu-buru. Ye Xuan mengingatkan dengan ramah. Aku punya sesuatu yang sangat penting di dalam cincin Qiang Kun. Xie menjawab, apa yang penting? Ye Xuan menenggelamkan hatinya ke dalam ruang menelan, dan kemudian membuang barang-barang yang tidak berguna itu kembali ke belenggu wanita itu. Aku telah mengambil barang-barang berharga itu. Ini untukmu, dan ada detoksifikasi dan senjata. Setelah melemparkan cincin Qiang Kun kepada wanita itu, dia pergi lagi. Wanita itu meminjam cincin Qiang Kun dan menunjukkan kesedihannya. Dia memikirkannya satu persatu, dan dia mengikutinya lagi. Semuanya masih milikmu, kau masih mengikutiku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Ye Xuan merasakan bahwa orang di belakangnya mengikutinya dan segera berbalik dan berteriak dengan marah. Wanita itu berhenti lagi dan kemudian berkata, aku terpisah dari keluargaku. Jika kau tersesat, kau akan menunggu di tanah. Ye Xuan menjawab dengan dingin. Tidak, dan detoksifikasi mereka ada di sini. Tidak ada detoksifikasi, mereka tidak bisa bertahan lama. Jika kau membawaku untuk menemukan mereka, aku akan membayarmu. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Petik 2. Ketika detoksifikasi mereka habis, bukankah mereka akan naik untuk menemukanmu? Dan, bagaimanapun, kau tidak mati, kau tidak akan mencarinya. Ye Xuan bertanya lagi. Petik 2. Tidak banyak harta alam di lapisan kabut beracun ini. Jika kau kembali, kau harus membuang banyak waktu. Kau harus turun ke lantai 3 segera sebelum kau dapat bersaing dengan kekuatan lain untuk mendapatkan buah berwarna-warni. Wanita itu ragu-ragu sejenak dan menjawab. Lantai 3, buah berwarna-warni. Mendengar ini, mata Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik. Tampaknya ucapan terima kasih ini harus tahu apa yang harus dilakukan. Aku bisa membantumu mencari seseorang, tetapi harganya tidak murah. Ye Xuan menyipitkan matanya. Berapa yang kau inginkan? Tanya wanita itu. Aku menginginkan tubuh binatang suci 100 naga. Tentu saja, semakin tinggi jumlah alamnya, semakin sedikit. Ye Xuan langsung memberikan harga. Tubuh binatang suci. Permintaan ini, tetapi wanita itu sulit untuk diberikan, tetapi juga mengejutkannya. Tidak ada, apa tubuh binatang suci itu? Tubuh binatang suci 100 naga, aku khawatir tidak ada yang memilikinya, tetapi tubuh 50 naga atau lebih mungkin memilikinya. Ayahku memiliki beberapa tubuh 50 naga. Apa yang ingin kau lakukan? Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku memilikinya. Mengenai mengapa aku menginginkannya, aku tidak perlu memberitahumu. Selain itu, aku memiliki syarat untuk memberitahuku apa yang ada di lantai 3. Ye Xuan berkata dengan dingin. Wanita itu berhenti lagi dan berkata, baiklah, katakan saja. Sebelum kami datang, pasukan besar kami mendapat berita. Pohon harta karun berwarna-warni berada di lantai 3 perkebunan ini, dan ada banyak bahaya di jalan. Bahkan jika itu adalah penguasa dari 50 naga, kemungkinan besar akan jatuh. Karena aku tahu, dan detoksifikasimu tidak banyak yang perlu dipersiapkan. Ye Xuan bertanya dengan aneh. Pria misterius itu tidak memberitahu kami bahwa lapisan kedua adalah lapisan kabut beracun. Wanita itu menjawab, apakah menggunakan orang-orang ini untuk membuka jalan, omong-omong, melemahkan kekuatan. Ye Xuan merasakan hatinya, tampaknya pria kulit putih misterius itu tidak memiliki niat baik. Selain itu, bahkan para penguasa dari 50 naga mungkin jatuh. Ini bukan bahaya umum, tetapi semakin berbahaya tempatnya, semakin sering panen. Ini adalah penguasa pasukan besar, beritahu aku. Ye Xuan melanjutkan, namaku Xie Yu, putri Xie Hai. Aku berterima kasih kepada keluarga atas 3 tuan dari 50 naga. Selain itu, ada 3 tuan yang memiliki kekuatan 50 naga, jika dijumlahkan menjadi 9 orang. Jawabnya, 3 orang, ditambah 9 orang, yaitu tuan dari 1250 naga, perjalanan ini sungguh tidak biasa. Kamu berterima kasih kepada keluarga, apakah kamu dapat bersaing dengan sekte? Ye Xuan berkata dengan sangat aneh. Ya, keluargaku adalah keluarga yang paling kuat di daerah ini, dan 3 sekte lainnya saling bertarung. Xie Yu mengangguk. Dalam hal ini, bagaimana kamu bisa terpisah dari orang lain? Xie Yu menjawab, ketika aku turun, aku bertemu dengan pintu angin di 3 denominasi utama. Mendengar ini,
Ye Xuan juga mengerti bahwa itu disebabkan oleh daya tembak kedua belah pihak. Baiklah, aku bisa menidurimu. Mengenai apakah kamu dapat menemukan Xie Jiama, kamu harus melihat keberuntungan. Jika kamu benar-benar menemukannya, kuharap kau tidak memalingkan wajahmu dan tidak mengenali orang. Mata Ye Xuan memancarkan niat membunuh. Meskipun dia mengatakan bahwa dia menyelamatkan Xie Yu, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan membunuh wanita. Dia dan Xie Yu membuat kesepakatan ini karena dia hanya bisa menggunakan Beastmaster sekali lagi. Kali ini adalah tubuh binatang suci dengan kekuatan 140 naga. Kali berikutnya adalah 50 naga, jadi kamu harus bersiap terlebih dahulu. Jika berhasil, maka tindakan ini, dia akan dapat menggunakan Beastmaster dengan kejam 2 kali, ini sangat penting. Alasan mengapa Xie Yu mencari Ye Xuan adalah karena dia telah bertemu dengan Master Pintu Api sebelumnya, dan bertengkar hebat. Kemudian dia bertemu dengan 7 orang itu. Tubuhnya sangat terluka, dan tubuhnya tidak terlalu marah, jadi aku mencarinya. Seorang pengawal, untuk berjaga-jaga. Meskipun dia tidak mengenal Ye Xuan, yang terakhir menyelamatkan hidupnya. Yang terakhir tidak mengambil risiko menjadi seorang pria. Sekilas, dia adalah orang yang berprinsip, jadi dia menemukan Ye Xuan. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, mereka mulai bergerak cepat untuk menemukan keberadaan keluarga Xie. Apa yang kau berikan padaku, apakah darahmu? Dalam perjalanan mencari, Xie Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, aku tidak menyerang racun, kabut racun ini tidak berpengaruh padaku. Ye Xuan menjawab dengan mulut penuh. Xie Yu tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan bahwa Ye Xuan tidak mengambil detoksifikasi dan dalam perjalanan. Ternyata memang begitu. Lantai kedua rumah gua ini penuh dengan kabut beracun. Jika tidak ada detoksifikasi tingkat tinggi yang cukup, aku khawatir aku akan mati di sini. Selain itu, semakin kau turun, semakin berbahaya. Sekarang, Ye Xuan telah melihat banyak racun, kecoa beracun, dan ular berbisa. Mereka semua bersembunyi di sudut-sudut gelap, menunggu para penyerang lewat. Jika Xie Yu dibiarkan pergi sendiri, aku khawatir aku akan mati di tengah jalan. Namun, Ye Xuan memiliki kemampuan untuk merasakan, selama itu adalah makhluk hidup, bahkan jika dia tidak mengerti statis, dia juga dapat merasakannya. Lagi pula, selain darah kelelawar supersonik, dia juga memiliki darah Beastmaster. Untungnya, racun-racun ini juga bagus, semuanya lebih dari 30 naga. Binatang suci mereka adalah banyak pengalaman bagi Ye Xuan. Sangat disayangkan bahwa rumput beracun di jalan, dia tidak berani mencoba yang terbaik, hanya untuk lewat. Ye Xuan membawa Xie Yu dan berjalan turun. Itu sekitar 2 kilometer dalam, dan akhirnya mendengar jejak gerakan. Meskipun ada banyak suara pertempuran sebelumnya, mereka berjauhan, dan kali ini, itu dekat. Tunggu. Xie Yu di belakangnya tiba-tiba memanggil Ye Xuan. Bagaimana? Ye Xuan bertanya dengan aneh. Ini bukan orang yang aku ucapkan terima kasih, tetapi keluarga yang di bawah pintu api. Xie Yu menjelaskan. Oh, Ye Xuan sedikit terkejut, tetapi dia tidak siap untuk maju. Dia berbalik dan bertanya, bagaimana dengan keluarga yang ini? Pemimpinnya adalah kekuatan 42 naga, dan sisanya berada di antara 38 naga dan 40 naga. Xie Yu menjawab, tapi kita turun, seperti ini, pihak lain diblokir. Kamu ingin menunggu mereka pergi, atau? Ye Xuan mencoba bertanya. Xie Yu ragu-ragu, dia memperkirakan bahwa tim Xie Jia juga harus turun. Jika kamu tidak terburu-buru, keluarga Xie akan memiliki kehidupan dan kekhawatiran. Jika kamu membantuku menghentikan tuan dari 42 naga, aku dapat menyelesaikan semua orang lainnya. Tentu saja, jika kamu ingin menunggu, kamu dapat berterima kasih kepada keluarga dan kamu mungkin bertemu orang lain di jalan. Tidak akan ada kekurangan dan beracun. Ye Xuan memutuskan untuk menyerahkan pilihan kepada Xie Yu. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Xie Yu bertanya dengan tenang. Ada total 8 orang di bawah ini. Jika kamu dalam serangan diam-diam, 7 orang lainnya akan menghabiskan hingga 3 detik. Ye Xuan berkata perlahan. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan 37 naga, jika dia bukan tubuh bagian atas seni bela diri, dia dapat dibandingkan dengan para master dari 45 naga. Jika Beastmaster itu kejam, bahkan master dari 55 naga akan dapat bertarung. Kalau begitu aku akan menghentikan pemimpin itu untukmu. Xie Yu mengangguk.
Kalau begitu kamu ada di belakangku, jangan bersuara, aku akan menyerang lebih dulu. Ye Xuan berkata, yaitu, terus masuk lebih dalam. Mereka hanya beberapa puluh meter jauhnya dari tim keluarga Yang. Selama mereka berhati-hati, mereka masih dapat menyerang dengan sukses. Ye Xuan benci diserang oleh orang-orang, tetapi dia tidak takut untuk menyerang orang lain. Selama serangan diam-diam berhasil, maka adalah mungkin untuk membiarkan pihak lain mengurangi staf dalam sekejap, yang sangat bermanfaat bagi mereka, pemilik rumah. Jalan berikutnya tampaknya lebih berbahaya. Apakah kita benar-benar akan melanjutkan? Sial, kita kehilangan beberapa master, apakah sulit untuk menyingkirkannya di tengah jalan? Jika kamu bisa mendapatkan buah berwarna-warni, maka keluarga Yang dapat menyalip keempat kekuatan dan menjadi penguasa daerah ini. Tetapi detoksifikasi kita tidak cukup, dan jalan di bawah, kabut beracun bahkan lebih buruk. Aku khawatir detoksifikasi tidak akan mendukung kita untuk menemukan buah berwarna-warni. Risikonya besar, panennya lebih besar. Jika kamu takut mati, naiklah sendiri. Di ruang terbuka yang luas, 8 orang dari keluarga Yang duduk di sudut untuk beristirahat dan mengobati. Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa sudah ada 8 sisi tajam yang diam-diam mendekati mereka. Bilah 8 tangan itu perlahan bergerak, dan tidak menunggu sedikit pun suara. Setelah mereka mendekati keluarga Yang, tiba-tiba meledak. Hati-hati, kepala keluarga Yang berteriak, tetapi masih selangkah terlambat. Keempat kepala itu terbang langsung, termasuk seorang master kekuatan 40 naga. Ye Xuan mengendalikan serangan diam-diam 8 tangan dengan kemampuan super induktifnya. Dia tidak menyangka bahwa semuanya begitu mudah, berbagai cara yang dia gunakan untuk menandinginya, sangat sempurna. Mulai, tepat setelah serangan diam-diam yang berhasil, Ye Xuan menjadi minuman dingin, lalu dia dan Xie Yu bergegas keluar dari saluran dan membunuh 4 orang yang tersisa. Tuan keluarga yang membanting seorang penembak jitu, tetapi Xie Yu mengalahkannya dengan mudah. Tetapi dia juga mengerti siapa yang datang. Xie Yu, apakah kamu pemimpin keluarga yang tertegun? Xie Yu tidak memiliki omong kosong, langsung membunuh masa lalu, meskipun perbedaan antara kedua naga itu, tetapi Xie Yu dari salah satu dari 4 kekuatan keluarga Xie, menyeret tuan dari 42 naga, seharusnya tidak menjadi masalah. Adapun 3 yang tersisa, mereka diserahkan kepada Ye Xuan. Ye Xuan bergegas, mengarahkan bilah 8 tangan untuk menyerang, sambil menahan serangan gila. 1 detik, hanya butuh 1 detik baginya untuk membunuh 3 yang tersisa. Kemudian, ke-7 cincin Qian Kun jatuh ke tangannya. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 38 naga. Setelah mendengar perintah sistem ini, perang Ye Xuan melonjak dan berbalik ke keluarga Yang. Sialan, kamu masih ingin hidup. Tuan keluarga yang sedikit marah, dan tiba-tiba ada roh yang sangat marah di tubuhnya. Membakar kemarahan. Xie Yui. Membakar kemarahan adalah seni bela diri yang sangat umum, yang untuk sementara meningkatkan kekuatan dengan mengorbankan alam. Dan membakar kemarahan, kamu perlu berlatih kembali. Jika itu ceroboh, mungkin jatuh kekuatan 5 naga atau bahkan naga itu sendiri. Keluarga yang telah secara paksa meningkatkan kekuatan mereka, dari 42 naga menjadi 45 naga, dan kekuatan mereka meningkat. Namun, ini tidak ada gunanya. Xie Yu adalah kekuatan dari 40 naga. Dia menghadapi 45 naga dan tidak ada cara. Namun, Ye Xuan telah menembus 38 naga saat ini, dan dengan bantuan bilah 8 tangan yang tidak masuk akal, dia dapat bertarung dengan pihak lain bahkan jika dia tidak menggunakan Beastmaster. Kamu lepaskan, aku bungkus dia. Ye Xuan mengingatkanku pada serangan penuh. 38 naga bermain melawan 45 naga, bahkan jika mereka ditempatkan di luar, itu tidak terlihat, karena secara umum, yang pertama adalah bagian dari paku. Tapi sekarang, Xie Yu melihatnya. Bagus, tantangan 7 naga, siapa dia? Xie Yu tidak bisa tidak tertarik pada identitas Ye Xuan. Hei, hei, hei. Suara senjata yang bertabrakan terus-menerus bergema di antara dinding-dinding batu. Ye Xuan menghancurkan angin, dan ilmu pedang Tianfeng dari tangan pertama adalah pertandingan dengan keluarga Yang. Namun, tingkat pertumbuhan Ye Xuan melampaui harapan kedua orang yang hadir. Oh, kemahiran hari tubuh meningkat, dan saat ini 70%. Meskipun dikatakan bahwa metode tubuh Tianxian tidak seperti metode pedang Tianfeng, ia memiliki kekuatan sentimental darah Jiansheng,
tetapi kualifikasi Ye Xuan bagus, dan kultivasinya melampaui orang. Biasa, kecepatannya melonjak, membawa tekanan luar biasa bagi keluarga Yang. Mengapa kecepatan anak ini begitu cepat? Itu tidak mungkin. Wajah utama keluarga Yang dingin dan berkeringat. Pada saat ini, dia membuat keputusan di dalam hatinya. Dia memikirkan serangan Ye Xuan sambil memikirkannya. Akhirnya, keputusan dibuat, melarikan diri. Bahkan jika dia membakar kemarahan, dia tidak dapat membantu Ye Xuan. Sekarang telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Jika kamu bertarung lagi, itu pasti dia. Jadi, kamu hanya bisa melarikan diri. Ye Xuan tahu niat keluarga Yang, segera mengendalikan bilah 8 tangan dan menghalangi jalan mundur yang lain. 8 angin liar membunuh yang berat pertama. Satu-satunya bilah 8 tangan adalah duri, yang lebih cepat. Memblokir jalan mundur, atau menggunakan potongan berat pertama lebih baik. Tubuh utama keluarga Yang telah terbakar selama beberapa waktu. Sekarang dia tidak dapat mengungsi dan hanya dapat terus melawan ingatan Ye Xuan. Setengah menit setelah mereka bermain melawan satu sama lain, sebuah perubahan membuat keluarga-keluarga Yang jatuh ke dalam keadaan kehancuran abadi. Salah satu naganya tiba-tiba menghilang. Kekuatan 44 naga. Haha, kamu sudah selesai. Ye Xuan melangkah maju dan menyerang lebih keras. Wajah keluarga Yang muram. Dengan kekuatan 45 naga, dia tidak bisa menahan serangan ganda Ye Xuan. Sekarang dia telah jatuh ke kekuatan 44 naga, saya khawatir itu tidak jauh dari kematian. Setelah 3 detik, dia akhirnya tidak bisa menahan, dipotong di paha oleh pisau tajam, dan lukanya terlihat dalam hingga ke tulang, yang menyebabkan kecepatannya menurun. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan tidak ragu untuk membunuh di bawah tanah. Oh, sebuah dering renyah jatuh ke telinga Xie Yu, dan kemudian dia melihat tengkorak terlempar ke atas, itu adalah keluarga Yang. Putong, tengkorak itu jatuh ke tanah dan berguling ke sudut. Akhirnya mati. Ye Xuan menghela napas lega. Tantangan 7 naga tampaknya menjadi batasnya. Jika dia benar-benar bertemu dengan tuan dari 45 naga, dia mungkin harus menghabiskan banyak waktu. Ye Xuan berjalan mendekat dan menyingkirkan relik keluarga Yang. Sebagai kepala keluarga, ada hal baik di Ring Qiankun, dan kali ini keluarga Yang turun dan mengumpulkan harta karun Tianchai, dan itu lebih murah. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 30 Kowlon. Ye Xuan, menerobos lagi. Kamu, Xie Yu melihat naga terbang yang tiba-tiba keluar dari Ye Xuan, dan berkata dengan aneh. Aku belum melihat terobosan dalam perang. Ye Xuan menjawab dengan santai. Xie Yu bodoh, dia benar-benar belum melihat jenius yang menerobos dalam pertempuran sengit. Yah, mereka semua mampu mencapai lantai 3. Keluarga Xiemu dan 3 denominasi utama juga harus tiba. Tetaplah di jalan. Ye Xuan tidak omong kosong, langsung memilih saluran untuk masuk. Ruang terbuka ini yang hanya bertarung, tampaknya seperti titik transit. Jalan berikutnya lebih sulit, karena efek kabut racun lebih kuat, yang secara langsung mengarah pada pemendekan waktu Xie Yu untuk mengambil penawar racun tingkat lanjut. Jika mengikuti kecepatan ini, Xie Yuding hanya dapat memiliki lapisan ketiga ini selama beberapa jam, dan keluarga Xie memiliki lebih dari 10 orang. Jika tidak ada detoksifikasi yang cukup, kemungkinan seluruh pasukan akan musnah. Memikirkan hal ini, langkah kaki Xie Yu tidak dapat membantu tetapi mempercepat banyak hal. Kali ini, selain racun-racun itu, mereka tidak bertemu orang lain. Segera, mereka masuk jauh ke dalam bawah tanah sejauh 2.500 meter. Perkebunan Bao Shuzong ini terlalu besar. Dari dasar tanah hingga bawah tanah sejauh 2.500 meter, harta karun Tianchai dapat dilihat. Di mana-mana, dan Ye Xuan masih tidak tahu seberapa besar labirin itu. Sangat banyak, mudah tersesat di dalamnya. Untungnya, labirin bawah tanah ini mudah ditemukan jalannya, jadi Ye Xuan tidak tersesat di sini. Tidak heran jika Bao Shuzong akan dihancurkan. Bahkan jika tidak ada pohon harta karun berwarna-warni, harta karun Tiandidi yang ditanam di Bao Shuzong saja sudah cukup untuk membuat pasukan menjadi gila. Ketika Ye Xuan berjalan hingga 3 kilometer, akhirnya dia mendengar suara manusia, dan mereka melangkah maju dan berjalan keluar dari lorong. Lapisan ketiga ini besar dan tak berujung. Pada saat yang sama, tanah di lantai ini bukanlah lumpur, tetapi permukaan jalan tempat banyak tanaman merambat saling terkait. Pada titik ini, sudah ada ratusan orang berkumpul di sini. Lapisan ketiga ini penglihatannya masih bagus,
Xie Yu melihat timnya di rumah. Hei, Xie Yu berlari mendekat. Ye Xuan mengikutinya dari dekat. Setelah mendengar suara Xie Yu, Guru Xie Hai menoleh dengan cara yang aneh dan berkata, Yu, kamu baik-baik saja. Hei, ini pil detoksifikasi. Xie Yu buru-buru mengeluarkan pil detoksifikasi itu. Yah, kami juga mendapat banyak hal di sepanjang jalan, tetapi itu tidak mendesak. Xie Hai mengangguk dan membagi pil detoksifikasi ini satu persatu. Kemudian, dia melihat ke arah Ye Xuan yang mengikutinya. Ini, Xie Hai bertanya dengan cara berbeda. Setelah aku terpisah darimu, aku mengalami beberapa masalah dan hampir mati. Dia menyelamatkanku, dan kemudian aku memintanya untuk meniduriku. Xie Yu menjelaskan, ternyata seperti ini, terima kasih atas bantuan adik laki-laki. Xie Hai buru-buru mengepalkan tangan. Ye Xuan tersenyum dan berkata, para pendahulu sopan, saya dipekerjakan oleh gadis Xie. Hei, bukankah ada beberapa binatang suci dari 50 naga di cincinmu? Berikan padanya. Xie Yu mengingat janjinya dan segera berkata, ini, Xie Hai, meskipun tubuh binatang suci itu tidak sebagus binatang suci, itu juga merupakan mayat lebih dari 50 naga. Jika dimasak, itu juga dapat meningkatkan banyak kekuatan, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan keluarga secara keseluruhan. Saat ini, seorang pria parubaya di belakang Xie Hai keluar dan berkata dengan dingin, wah, apakah nafsu makanmu terlalu besar? Xie Yu dengan cepat menjelaskan, 3 paman, hanya mayat, bukan binatang suci, dan ada begitu banyak harta karun alam di sini. Ada begitu banyak harta karun alam di sini, apa hubungannya dengan tubuh binatang suci? Orang-orang setengah baya itu dingin dan dingin. Xie Hai tidak ingin mengatakan apapun tentang topik ini. Dia hanya menyerahkan sepotong Qiang Kun ke masa lalu dan berkata, baiklah, kehidupan Yuer lebih penting. Adik laki-laki itu memiliki 3 binatang suci dengan kekuatan 5 hingga 5 naga. Tubuhnya, ada 651 hingga 53 naga. Mata Ye Xuan berbinar dan dengan gembira mengambil alih cincin Qiang Kun, berterima kasih padanya, terima kasih atas para pendahulumu. Dengan tubuh ini, dia dapat menggunakan Beastmaster sekali lagi, yang berarti dia dapat menggunakannya 2 kali. Setelah memenuhi janjinya sendiri, Xie Yu juga menoleh dan melihat sekeliling ratusan orang, berkata, hei, apa yang kita lakukan di sini sekarang? Sue Haidao, tunggu mereka yang datang ke kabut beracun ini untuk kembali. Xie Yu dan Ye Xuan menoleh dan mendapati bahwa kabut beracun yang berada 100 meter dari depan sangat tebal, dan mereka hanya dapat melihat tempat yang berjarak 10 meter. Saat ini, mereka juga berada di dalam kabut beracun, tetapi kabut beracun yang berjarak 100 meter ini jelas lebih beracun, dan mereka masih belum tahu apa yang ada di dalam kabut beracun ini, jadi bahayanya sangat tinggi. Mengapa kamu tidak menghilangkan kabut beracun ini? Xie Yu bertanya. Sue Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami mencoba untuk menghilangkan kabut beracun ini sebelumnya, tetapi pada saat berikutnya, lebih banyak kabut beracun akan muncul, dan akan menjadi lebih padat. Jika kami terus membubarkan, saya khawatir bahkan stasiun akan ada di mana-mana. Tidak, setelah mendengarkannya, Xie Yu tidak berbicara, menunggu dengan tenang. Ye Xuan, yang juga berdiri di belakang, melihatnya sebentar. Selain Xie Jia, 2 sekte lainnya juga sedang bekerja, selain banyak sekte dan keluarga tingkat rendah, bahkan tim yang tersebar memiliki 1. Namun, pintu api yang merupakan salah satu dari 4 kekuatan utama dengan Xie Jia tidak datang, saya tidak tahu mengapa. Semua orang menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada yang keluar dari kabut beracun. Sial, itu benar-benar berbahaya, bahkan Xie Yang tidak keluar. Xie Hai berkata sambil menyeringai. Xie Yang adalah tuan dari keluarga Xie yang dikirim ke kabut beracun, kekuatan 48 naga, tubuh hukum, adalah yang terkuat dari keluarga Xie selain 3 naga utama. Paman Xie yang tidak keluar. Xie Yu mengerutkan kening. Untuk kematian, dia sudah terbiasa dengannya. Untuk bertahan hidup di dunia ini, tidak ada pengorbanan yang mustahil. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di kabut beracun. Kemudian, sebuah sosok tersapu keluar. Seseorang keluar. Saat ini, para pemimpin pasukan utama bergegas datang. Hal yang sama berlaku untuk Xie Hai. Itu Xie Yang. Xie Haiyan membelalakan matanya dan melihat sosok yang bergegas keluar dari kabut beracun. Orang ini adalah Xie Yang dari keluarga Xie,
tetapi dia kehilangan satu lengan, bahkan bahunya hilang, lukanya masih berdarah, saya tidak tahu apa yang terluka. Xie Yang, apa kabar? Xie Hai bergegas ke sisi Xie Yang. Para pemimpin pasukan utama juga dekat, mencoba mendengar beberapa berita. Rumah, ini, ada banyak angin putih di kabut beracun ini, hati-hati. Di tengah jalan Xie Yang, dia tiba-tiba memuntahkan darah ungu, lalu menanamnya dan mati. Berita semacam ini hanya bisa diceritakan kepada Xie Hai, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Xie Yang, mata Xie Haiyan membelalak dan ditemukan bahwa luka Xie Yang telah bernanah dan menghitam, tampaknya diracuni dan mati. Pada saat yang sama, orang-orang dari kekuatan lain terkejut setelah mendengar kata-kata Xie Yang. Angin Yin, setelah dewasa, apakah binatang suci itu memiliki kekuatan 45 naga? Dan, ada banyak bayangan. Tuan Xie ini seharusnya bisa menahan kabut beracun ini, tetapi dia diracuni dan mati. Bayangan ini harus bermutasi, dan pisaunya beracun. Orang-orang dari semua kekuatan utama saling berhadapan. Tanpa diduga, kabut beracun yang tidak dapat dilihat ini sangat berbahaya. Bagaimana caranya? Kehadiran pasukan besar, selain Xie, juga dua sekte lainnya yang memiliki 50 master kekuatan naga, yang lainnya, hanya 40 naga saja. Dan seorang dewasa belalang sembah dingin sekitar 40 kekuatan Wulong, cepat, dalam hal ini, setidaknya dapat membawa masalah bagi 50 master naga. Jadi, banyak orang ragu-ragu. Tubuh Xie Hai yang akan menjadi penghasilan yang baik, dan kemudian dikembalikan ke Kam Xie, katanya. Jangan kita masuk, tunggu. Jadi apa? Secara alami, menunggu master berikutnya dari kabut beracun untuk melihat apakah ada bahaya lain. Namun, mereka kecewa. Mereka menunggu lebih dari 10 menit dan tidak melihat orang kedua keluar. Tampaknya semua mati di dalam. Pemilik rumah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya seseorang di keluarga Xie. Xie Hai ragu-ragu. Apakah itu di dalam, atau tidak? Jika Anda masuk, Anda mungkin benar-benar musnah. Jika Anda tidak masuk, orang ini akan mati dalam warna putih. Anda harus tahu bahwa mereka telah mati beberapa orang untuk datang ke lantai 3 ini. Tentu saja, jika mereka berdekatan, mereka akan menyerahkan buah berwarna-warni dan kembali ke lantai pertama untuk mengumpulkan harta karun Tianchai. Itu juga merupakan pilihan yang baik. Namun, lain kali Anda memakan buah berwarna-warni yang dapat menembus kekuatan 60 naga, godaannya tidak kecil. Hei, apa yang harus saya lakukan? Xie Yu menatap Xie Hai dengan cemas. Xie Hai masih memikirkannya. Pada saat ini, dia melihat sekilas cahaya dan menemukan bahwa seseorang memimpin tim ke dalam kabut beracun. Itu adalah tim orang-orang yang tersebar. Yang terkuat adalah kekuatan 45 naga. Itu benar-benar mencari kematian. Jika ada krisis, tim pasti akan runtuh. Ketiga paman Xie Yu dingin dan dingin. Setelah tim yang tersebar ini, ada tim kedua yang masuk. Godaan buah berwarna-warni benar-benar tidak kecil. Kemudian, itu adalah yang ketiga dan keempat. Kemudian, tim juga sangat pintar. Mengambil tim sebelumnya sebagai umpan meriam dan masuk di belakang mereka. Segera, hanya ada 3 tim yang tersisa di sini. Xie Jia, Fei Yunzong, Gerbang Baiyun. Xie Jiasu, Baimen, bagaimana kalian membuat keputusan? Tuan Fei Yunzong bertanya di udara. Kenapa? Apa pendapat He Zongsu? Pintu utama Baiyunmen berjongkok kembali. Fei Yunzong tersenyum dan berkata, lebih baik melakukan ini. Kita akan sementara bersatu dan bergabung untuk menerobos area ini. Jika kita melihat pohon harta karun berwarna-warni, ketiga pihak didistribusikan secara merata, bagaimana? Didistribusikan secara merata. Mendengar ini, Xie Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, He Zongsu, apakah kamu lupa mengirim peta tempat persembunyian itu kepada orang-orang misterius kita? Setelah pengingat seperti itu, bentuk tubuh Fei Yunzong juga gemetar, tetapi dia melupakan ini. Pria kulit putih misterius itu memberitahu mereka lokasi perkebunan pohon harta karun ini, bagaimana mungkin dia tidak masuk? Orang misterius itu yang kulihat. Saat itu, dia juga mengebor sangat awal, tetapi dia belum melihatnya sampai sekarang. Mungkinkah dia sudah masuk? Fei Yunzong mengerutkan kening. Juga, masih di belakang kita, atau bahkan bersembunyi di tempat tertentu, mari kita pimpin dan singkirkan Yin dari dalam. Gerbang Baiyunmen menambahkan,
Xie Hai berpikir sejenak dan berkata, kekuatan orang itu tak terduga. Mari kita daftarkan dia sebagai kekuatan 50 naga. Jika kita bergabung, itu juga akan membuatnya cemburu 3 poin. Jadi, keluarga Xie setuju untuk bersatu. Tanya Fei Yun Zonzong. Xie Hai menggelengkan kepalanya, jika kamu hanya menerobos penghalang ini, aliansi itu tidak ada apa-apanya. Hanya saja, dapatkah kamu menjamin bahwa buah berwarna-warni itu tepat 3, atau 6 atau 9? Masalah ini juga sulit dihadapi oleh Sekte Fei Yun. Pohon harta karun berwarna-warni yang legendaris itu sangat ajaib. Pohon itu memiliki buah berwarna-warni dalam 10 tahun, tetapi hasilnya tidak selalu demikian. Kalau jumlah buah berwarna-warni ini adalah 19, dan yang keluar, kepada siapa? Kalau jumlahnya 16 atau 20, lebih baik dari ini. Mari kita bergabung dulu. Jika buahnya dibagikan ke 3 pihak terakhir, maka kita akan mengundi. Pokoknya, akan ada 1 atau 2 hal. Jika pohon harta karun berwarna-warni itu bertahan selama 1000 tahun, setidaknya ada puluhan buah. Sudah cukup, kata pemilik Baiyunmen. Ya, Tuan Fei Yunzong mengangguk. Jika ada 30, masing-masing dapat dibagi menjadi 10, lebih baik sedikit tenang. Jika orang misterius itu muncul, maka lihatlah situasinya. Tuan Gerbang, Baiyunmen mengisi ulang, dan dalam mulutnya untuk melihat situasinya, Tuan Fei Yunzong dan Xie Hai mengerti. Melihat situasinya adalah untuk melihat kekuatan pihak lain. Jika kekuatan orang misterius itu lemah, maka bunuh saja. Jika lebih kuat dari usaha bersama mereka, maka keempat pihak akan dialokasikan. Tentu saja, jika orang misterius itu jauh lebih kuat dari mereka, mereka hanya perlu mati, dan kemudian orang misterius itu akan memiliki buah yang berwarna-warni. Setelah ketiga pihak bersatu, mereka mulai membahas masalah-masalah khusus, seperti bagaimana posisi ketiga pihak dan sebagainya. Karena itu adalah berita yang dibawa oleh Xie Yang, Fei Yunzong dan Baiyunmen membiarkan Xie Hai terlebih dahulu memilih lokasi. Tim sebelumnya tidak pergi lama, jadi Xie Hai memilih kepala, Fei Yunzong berada di belakang kiri, pintu Baiyun berada di belakang kanan, dan ketiga belah pihak berbaris dalam bentuk segitiga. Para master dari 950 Dragon ini seharusnya tidak menjadi masalah. 30 orang ini dikelilingi oleh 9 master dan kemudian memasuki kabut beracun yang tebal. Begitu mereka masuk, garis pandang mereka segera terbatas, dan mereka hanya dapat melihat hal-hal dalam jarak 10 meter, jadi mereka hanya dapat mengandalkan kemampuan mereka yang kuat untuk melihat. Ye Xuan juga kebetulan berada di antara mereka. Dua denominasi utama adalah mereka yang berpikir bahwa Ye Xuan adalah ucapan terima kasih, dan orang-orang yang berterima kasih kepada keluarga Xie tidak punya waktu untuk merawatnya. Dia bercampur dalam tim dari 3 pihak, di belakang Xie Yu, meskipun visinya sama dengan orang lain, tetapi dia memiliki darah Beastmaster. Dia merasa bahwa beberapa makhluk bergerak cepat di luar kilometer. Tim dari 3 pihak pergi beberapa ratus meter jauhnya. Ratusan meter ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari setengah detik, tetapi mereka membutuhkan waktu 3 menit untuk hidup. 9 master juga merupakan semangat menyebutkan 120.000 poin. Meskipun alam yin dan angin lebih buruk dari mereka, alam itu tidak berada di daratan. Jika diselundupkan, bahkan penguasa 50 naga pun bisa jatuh. Mereka tidak berani membubarkan kabut beracun ini, karena semakin tersebar, semakin pekat kabut beracun itu, dan sekarang mereka masih bisa melihat benda-benda yang berjarak 10 meter. Jika mereka mati, saya khawatir bahkan 3 meter jauhnya tidak akan terlihat. Berhenti, Xie Hai, yang berjalan di depannya, tiba-tiba berteriak, dan semua orang di tim menjadi yang berikutnya. Terima kasih, bagaimana situasinya? Tanya Fei Yun Zonzong. Xie Hai berjalan beberapa langkah ke depan dan menjawab, darah. Keluarga Xie menindaklanjuti dan menemukan bahwa tanaman merambat di depan penuh dengan darah dan beberapa daging cincang. Jelas, ini adalah yang tertinggal oleh mereka, semua orang berhati-hati. Fei Yun Zonzong segera berteriak, ada darah di tempat itu seharusnya tertinggal oleh mereka yang berjalan di depan mereka, yang berarti bahwa mungkin ada angin kencang di sekitar. Xie Hai berjalan mendekat dan mengambil sepotong pakaian dan berkata, ini adalah sepotong pakaian untuk keluarga Wang. Kalimat ini, tetapi membuat semua orang takut. Keluarga Wang, tim 3 arah mereka adalah yang terakhir masuk, dan itu masih di belakang pantat tim kedua terakhir. Dan tim kedua terakhir adalah keluarga Wang. Sepertinya mereka telah menghadapi angin yang buruk.
Kata-kata penguasa awan terbang belum selesai, dan ada deru langkah kaki di samping, membuatnya takut untuk berteriak dengan tergesa-gesa, "Hati-hati, ada sesuatu yang datang." Suaranya jatuh, dan semua orang mendengar deru langkah kaki. Saat ini, Patriark Awan Terbang menyerang dengan dua tuan lainnya. "Oh, oh!" Dalam dua suara teredam, dua dari hijau tua yang tinggi jatuh ke depan Patriark Awan Terbang. Untungnya, itu hanya kemuliaan 245 naga. Fei Yun Zonzong menghela nafas. Dia dengan hati-hati membawa mayat itu pergi. Angin yang membara ini dapat dengan bebas bergerak di dalam kabut beracun. Kita adalah target pelepasan hidup-hidup, dan kabut beracun ini sangat beracun. Detoksifikasi kita tidak banyak. Saya sarankan untuk mempercepat langkah. Bai Yunmen mengusulkan. "Oke, saya setuju." Fei Yun Zonzong mengangguk. Xie Hai juga merasa bahwa dia tidak bisa lagi menyeret, dan semakin dia diseret, semakin berbahaya dia. Saat ini, mereka mempercepat langkah mereka, tetapi mereka tidak berani terlalu cepat, sehingga mereka dapat merespons tepat waktu jika ada situasi apapun. Hanya 10 menit setelah mereka memasuki kabut beracun, kabut asap lain datang. Namun, mereka tidak segera menyerang dan perlahan mendekat. Binatang suci dari kekuatan 50 naga, IQ tidak lebih rendah dari manusia, mereka sengaja melakukan gerakan ringan, bahkan Xie Hai dan yang lainnya belum menemukannya. Namun, Ye Xuan sudah merasakan. Ada sesuatu yang dekat, hanya 1 kilometer jauhnya dari kita. Ye Xuan, yang berada di keluarga Xie, tiba-tiba mengingatkannya. "Apa?" Dalam kalimat ini, biarkan kaki Xie Hai di garis depan menjadi yang berikutnya. "Nak, biarkan kami tinggal di sini, itu tidak berarti kamu bisa berbicara sembarangan." Ketiga paman Xie Yu marah. Kecerdasan palsu, tetapi sangat mengerikan. Ye Xuan mengabaikannya dan melanjutkan, "Ada 6 angin, hanya 700 meter jauhnya dari kita, 600 meter. Dalam satu kalimat, keluarga Xie semua mengangkat mata mereka dan tampak tidak percaya. Bahkan Xie Hai dari naga ke-52 tidak mengetahuinya, bagaimana Ye Xuan mengetahuinya. "Benarkah ini, adik kecil, apakah kamu yakin?" Xie Hai tidak bertanya bagaimana Ye Xuan mengetahuinya, hanya bertanya tentang kebenaran berita itu. "Baiklah, hanya 400 meter, kurasa, mereka akan segera menembak." Ye Xuan mengangguk. Xie Hai mengerutkan kening dan tertegun, "Hati-hati, ada musuh." Dalam kalimat ini, kedua tim di belakangnya hampir melompat. "Apa itu angin?" Kepala Fei Yun Zonzong dan gerbang Bai Yunmen gemetar. Mereka baru saja memperingatkan bahwa mereka telah menemukan angin yin yang tiba-tiba keluar dari kabut beracun. Kecepatan cepat, angin dari 50 naga. Wajah mereka langsung berubah. Kali ini, binatang suci dari 50 naga muncul secara langsung, yang benar-benar mengerikan. Pada saat itu, 6 corak angin terbunuh, dan semuanya adalah kekuatan dari 50 naga. Untungnya, 6 corak angin didistribusikan secara merata, dan 3 kekuatan bertemu 2. Xie Hai dari keluarga Xie adalah kekuatan 52 naga, dan 2 tuan lainnya juga 50 naga. Patriark Fei Yunzong adalah 53 naga, dan 2 lainnya adalah 51 naga dan 50 naga. Sedangkan untuk gerbang Bai Yun, pemilik utamanya adalah 51 naga, dan 2 lainnya adalah 50 naga. Mereka mampu mengatasi angin suram dari 250 naga ini. Kecuali 9 tuan ini, orang-orang lainnya tidak bergerak. Tingkat pertempuran ini bukan lagi sesuatu yang dapat mereka campur tangan. Yang dapat mereka lakukan sekarang adalah waspada jika masih ada angin yang membara. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak peduli jumlah orang atau wilayahnya, sisi manusia lebih tinggi dari angin abu-abu. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 6 corak angin hancur total. Xie Hai mengumpulkan 2 mayat yang membara dan berkata, "Angin yang membara ini penuh dengan racun. Jika dihancurkan, itu bukan detoksifikasi umum. Untungnya, mereka hanya kekuatan dari 50 naga." Xie Hai sangat puas dengan binatang suci. Dari 2 naga, dia menoleh dan menatap Ye Xuan di tim. "Aku tidak tahu bagaimana kamu menemukan mereka, meskipun aku tidak tahu. Tapi kali ini, berkat kamu, 2 mayat yang membara ini untukmu, sebagai hadiah." Ye Xuan juga tidak bersahaja dan menerimanya secara langsung. Pada saat ini, Fei Yunzong dan Bai Yunmen telah dipecahkan, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah penghargaan Ye Xuan. "Adik laki-laki, jika kamu masih menemukan angin berasap ini,
pastikan untuk memberitahuku tepat waktu. Xie Hai berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan beberapa mayat suci, sebagai imbalan atas informasi penting seperti itu, kesepakatan itu secara alami berharga. Kali ini, jika tidak ada Ye Xuan, angin yin mungkin akan membunuh orang banyak dalam sekejap, dan kematian serta cederanya akan sangat berat. 6 bayangan angin perlahan mendekat, dan kemudian siap untuk menyerang secara diam-diam. Jika mereka membunuh dengan kecepatan penuh, saya khawatir saya tidak punya waktu untuk mengatakannya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Petik 2. Tidak masalah, Anda melakukan yang terbaik, tubuh ini semua untuk Anda. Kata Xie Hai, saya akan melakukannya. Ye Xuan mengangguk. Meskipun tubuhnya hanya 39, tetapi ada darah dari Beastmaster, ia dapat merasakan angin dan angin lebih cepat daripada yang lain. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat indranya. Namun, kecepatan angin sangat cepat. Jika melebihi reaksinya, ia tidak akan memiliki cara untuk memberi tahu Xie Hai. Tim mulai bergerak maju lagi. Namun, mereka belum mengambil 2 langkah dan bahaya telah datang lagi. Kali ini, jauh lebih banyak daripada 2 kali pertama, karena kabut asap serangan, penuh dengan kekuatan 55 naga. Meskipun jumlahnya hanya 3, kecepatan serangan diam-diam mereka hampir melampaui reaksi Ye Xuan saat ini. Kecil, Ye Xuan baru saja membuka, dan 3 bayangan angin terbunuh. Selain itu, mereka tidak menemukan masalah dari 9 orang itu dan langsung memasuki tim. Sementara itu, tim telah memuntahkan anggota tubuh yang patah yang tak terhitung jumlahnya. Masih lambat, mata Ye Xuan membelalak, dan ini tidak bisa menyalahkannya. Pada saat ini, ada 55 naga yang membara ke dalam tim Xie. Hanya ada 15 orang dalam keluarga Xie. Kecuali 3 Tuan Xie Hai dan Ye Xuan dan Xie Yu, hanya ada 10 orang yang tersisa. Dalam sekejap mata, keluarga Xie memiliki 5 tuan dari 40 naga pada saat ini. Mata Ye Xuan tiba-tiba berteriak, dan dia melihat bahwa angin yin menoleh dan menatapnya. Tidak bagus. Ye Xuan buru-buru melepaskan pedang gurun 8 dan mengembun menjadi perisai. Hei, perisai itu baru saja mengembun, dan angin tajam dan sabit tajam jatuh. Untungnya, pedang berusia 8 tahun itu tidak bisa dihancurkan dan memblokir pukulan itu. 3 orang Xie Hai telah bereaksi, dan segera bergegas, Ye Xuan untuk sementara melarikan diri. Meskipun binatang suci dari 55 naga bahkan lebih tinggi dari Xie Hai, ketiga naga itu masih bisa bertarung untuk satu. Yang mereka takutkan adalah akan ada yin dan angin lainnya. Saya benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi, dan ketika 9 orang dan 3 yin hancur, ada beberapa angin yang membara. Kali ini, jumlahnya bisa sangat banyak, dan ada lebih dari 10. Tidak bagus, ada banyak yin dan angin untuk dibunuh. Wajah Ye Xuan tenggelam. Saat ini, dia belum melihat pohon harta karun berwarna-warni. Jika Beastmaster menggunakan kekerasan, itu terlalu boros. Namun, jika tidak menggunakannya, saya khawatir tim ini akan hancur di sini. Ye Xuan adalah anggota tim ini. Itu juga bagian dari tim ini. Selain itu, masih ada kebutuhan untuk beberapa orang. Perlu untuk meninggalkan beberapa orang. Ini satu-satunya cara, Beastmaster itu kejam. Bunuh. Kekuatan Kowloon ke-30 telah meningkat sebesar 30%, dan telah menjadi kekuatan naga ke-51. Selain itu, kecepatan 20% meningkat, dan kecepatannya sudah lebih dari 60 naga. Orang terkuat yang hadir juga merupakan kekuatan dari 53 naga, dan kekuatan Ye Xuan sudah melampaui mereka. Pada saat itu, dia baru saja membunuhnya. Lebih dari 10 nuansa angin ini juga lebih dari 40 naga, dia dapat langsung membunuh. Dia membunuh 1, menelan 1, dan kekuatannya melonjak. Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia memusnahkan sekelompok angin putih dari depan. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 40 naga. Beastmaster Violen memiliki durasi, level peningkatan, Beastmaster Violen juga akan meningkat lagi. Pada saat ini, masih ada angin lain di arah lain. Baiklah, aku akan membunuh 355 naga terlebih dahulu, dan menyerahkan sisanya kepada mereka. Ye Xuan berpikir dalam benaknya bahwa dia mengeluarkan topeng dan bergegas kembali setelah mengenakan jubah. Dia tiba-tiba teringat bahwa jika dia mengubah identitasnya untuk menyalahkan, pihak lain seharusnya tidak berani mengatakan apapun. Dia bergegas kembali, memegang perangkat surgawi di tangannya,
dan langsung membunuh angin yin yang dikepung oleh 3 Tuan Xie, dan kemudian menelannya dengan sangat tidak baik. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 42 naga. Binatang suci dari 55 naga secara langsung memungkinkan Ye Xuan untuk naik 2 alam. Apa, Xie Hai, yang mengepung pasukan berkabut ini, melihat lawannya tiba-tiba mati dan kemudian menghilang. Itu terkejut, fisik ketiga pria itu tidak lemah, dan mereka hampir tidak dapat melihat tuan yang membunuh Yin. Siapa itu? Mata Xie Haiyan membelalak. Anda harus tahu bahwa mereka bertiga telah bergabung dan hanya dapat menahan diri untuk sementara waktu. Jika mereka ingin membunuh Yin, mereka akan membutuhkan waktu. Naga yang berputar di sekitar tubuh Ye Xuan penuh dengan 55 naga, melampaui semua orang yang hadir. Apakah tidak mungkin menjadi pria kulit putih misterius itu? Setelah membunuh angin abu-abu ini, Ye Xuan tidak berhenti, segera bergegas keluar, dan membunuh Fei Yunzong dan Bai Yunmen. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 45 naga. Pada titik ini, efek kekerasan Beastmaster baru saja berlalu. Para Master Fei Yunzong dan gerbang Bai Yunmen juga dipaksa. Siapa yang membunuh Master yang benar-benar membunuh kekuatan 55 naga? Masih ada angin yang berangin, jangan pedulikan. Ye Xuan menyamarkan suaranya, mengingatkannya, dan kemudian menghancurkan lagi. Pada titik ini, tim telah membara dan menghancurkan, seluruh tim terbelah, dan beberapa kekuatan yang buruk adalah untuk berbalik dan berlari kembali, seperti pasir. Aku tidak bisa tinggal di sini, sepertinya aku harus bertindak sendiri. Di lubuk hati Ye Xuan, dia sekali lagi mencekiknya. Dengan ranah 45 naganya, dia menghitung bonus seluler dan dapat mencapai 55 naga. Kemudian dia menggunakan metode seni bela diri untuk membunuh 55 naga. Tidak masalah, dengan kesempatan ini, dia ingin meningkatkan kekuatannya, atau dia bisa melihatnya sendiri. Angin di area ini memang cukup banyak, dan Ye Xuan membunuh sepanjang jalan ke depan. Namun, hanya beberapa menit setelah dia meninggalkan tim sendirian, dia menemukan beberapa darah dan beberapa anggota tubuh yang patah. Awalnya, ini tidak menarik perhatiannya, tetapi dia benar-benar menemukan jari di pohon anggur, jari manusia yang mengenakan cincin. Yang terpenting adalah masih ada beberapa mayat. Di depan tim, bahkan jika serangan diam-diam oleh kabut asap, tidak mungkin untuk tidak mengambil mayat yang membara. Hati Ye Xuan sangat aneh. Dia dengan ragu akan menyingkirkan cincin Qiankun, dan menemukan bahwa masih ada banyak harta di langit, tampaknya tidak tersentuh. Kemudian dia mengambil mayat-mayat itu kembali dan melanjutkan perjalanan. Dia berjalan lurus lagi, dan benar saja, dia menemukan beberapa mayat yang membara, dan tidak ada tubuh manusia. Jika tim-tim itu menyelinap, mereka mungkin juga tersebar. Mustahil bagi tubuh manusia untuk terlihat. Benar saja, lautan anggur ini tidak sesederhana itu, tubuh. Hati Ye Xuan belum selesai, ada embusan angin. Suara angin tidak dari semua sisi, tetapi dari kaki. Tidak bagus. Ye Xuan mengubah wajahnya dan tiba-tiba melompat, lalu melihat ke tanah. Hei! Gas pedang menghantam benda keras dan langsung menghilang. Ye Xuan menatapnya, ternyata itu adalah tanaman merambat yang mencuat dari tanah, penuh dengan paha yang tebal. Benar saja, kupikir sama. Dia membelalakkan matanya. Dia hanya bertanya-tanya apakah mayat manusia diseret ke bawah oleh tanaman merambat ini, dan sekarang tampaknya. Agaknya, tim yang datang sebelumnya, selain serangan diam-diam, ada serangan dari tanaman merambat ini. Hah! Tanaman merambat ini telah datang lagi, dan wajah Ye Xuan tenggelam, memegang 8 pedang liar dan menghancurkan masa lalu. Hei, 8 pedang liar bertabrakan dengan tanaman merambat ini untuk membuat tabrakan seperti logam. Ye Xuan sekarang adalah kekuatan dari 45 naga. Menggunakan metode pedang Tianfeng, tidak mungkin untuk mematahkan tanaman merambat tersebut. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, Ye Xuan punya ide, dan itu segera memadatkan pedang naga. 8 pedang naga yang konyol, penguasa naga. Panggil, penembak jitu besar itu menerobos dan memotong tanaman merambat tersebut. Kemudian, Ye Xuan naik dan mengambil tanaman merambat yang patah di tangannya. Hei, tuan rumah menyatu dengan pohon kehidupan dan darah berhasil.